Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas SI 20D akan melakukan riset hasil aplikasi yang kami buat, yaitu Psychodoc, ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa. Latar belakang, yakni kesehatan mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan lain-lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat dan terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental, dan berikut ini adalah 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang, yaitu yang pertama adalah menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ialah makan atau makan secara berlebihan. Yang ketiga, marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Yang keempat ialah menjadi perokok atau merokok secara berlebihan, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah memudahkan pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada praktek dokter, dan menjalankan bisnis B2B kepada stakeholder tempat praktek dokter. Setelah itu, target penggunanya ialah seorang mahasiswa yang sedang memiliki masalah dalam pikirannya atau kejiwaannya dapat mencari tempat berobat atau mendapat rekomendasi tempat berobat via smartphone, dan dari seseorang pekerja kantoran yang sibuk bekerja sehingga ia tidak memiliki waktu untuk melakukan pengobatan dan antri pengobatan. Inilah contoh dari user persona kami, dan dia dengan poin-poinnya ingin mengetahui masalah kesehatan mental pada dirinya. Di sini terdapat user journey. User menggunakan aplikasi Mental Healthy untuk mengecek keadaan diri seseorang dan mencari solusi kepada dokter. Dan tujuannya adalah user ingin melakukan pengobatan atau sekedar konsultasi secara online. Setelah itu terdapat tabel definisi. User ingin mengecek keadaan diri atau konsultasi dan berobat kepada dokter yang memeriksa secara online atau via smartphone. Lalu, kontak. Mencari fitur pengobatan atau fitur chat untuk konsultasi di tampilan Mental Healthy untuk konsultasi atau pengobatan yang jelas, memilih pembayaran. Dan yang terakhir, select melakukan pembayaran di minimarket via Dana atau juga bisa ditransfer melalui pembayaran online. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Psychodoc. User diminta untuk mendaftar akun atau masuk ke akun yang sudah ada. Setelah itu, jika belum membuat akun daftar sekarang, lalu masukkan nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian setelah itu, masukkan alamat beserta data diri yang lain. Jika sudah mendaftarkan akun, masuk kembali ke halaman utama dan masukkan email dan password yang sudah dibuat. Setelah itu, di sini ada fitur beranda yang isinya ialah panduan membangun kesejahteraan mental yang baik. Kemudian ada fitur resep atau bisa disebut resep kesehatan beserta harganya. Kemudian ada menu konsultasi kepada dokter spesialis yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada menu profil akun yang telah kita buat. Kesimpulannya adalah hubungan antara gangguan mental, emosional, dan disabilitas ada asosiasi yang bermakna secara statistik antara gangguan mental, emosional, dan gaya hidup. Pemberian stigmatisasi dan diskriminasi terhadap siapapun harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.